Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Hendrik Tangkealo di HTA Channel. Hari ini saya akan berbincang-bincang santai dengan seorang profesional muda, ya, seorang mama muda, yang tentunya ada smart, ya. Kalau cantik udah pasti, ya. Dan nanti saya akan bincang-bincang santai dengan tamu saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan bincang-bincang kami ini. Saya langsung kenalin, namanya Mbak Rahma. Apa kabar, Mak? Selamat malam, Pak HTA. Kabar sehat ya? Sehat. Iya. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Udah buka puasa ya? Sudah, alhamdulillah, Alhamdulillah. tadi. Yang penting selama bulan puasa ini kan kita harus jaga kesehatan ya. Betul sekali. Mudah-mudahan apalagi. tetap semangat sampai hari kemenangan tiba. Iya. Amin. Amin. Eh, saya panggilnya apa nih? Rahma? Boleh? Rahma aja lah boleh. ya. Iya. Iya kan sebaya kita. Iya kan? Satu angkatan ya kayaknya. Satu angkatan. Rahma, Iya. Gimana, saya Pak? tertarik nih kan. Saya lihat profil ini kan. Kenapa tadi saya sebut sebagai profesional muda? Karena Iya. kan ternyata Rahma ini adalah seorang dokter. Iya, Ya. betul. Dokter gigi. Dokter gigi ya. Iya. Dokter gigi ini luar biasa nih. Dokter gigi masih muda ya. Nanti kan kita kupas selain dokter gigi apa sih kegiatan sehari-harinya. Mak, profesi dokter ini gimana? Berat nggak sih jadi dokter? Semua profesi pasti ada tantangannya ya, Oke. Pak HTA. Heeh. Ya, kebetulan sekali untuk kondisi sekarang ini yang kita tahu lagi pandemi ya. Kebetulan profesi dokter gigi ini salah satu yang mendapatkan tantangan yang mungkin lebih besar gitu. Iya. Karena kan seperti kita tahu COVID-19 ini menularnya melewat mulut gitu ya. ya. Gampang banget ya. Gampang banget gitu. Oke. Resikonya akan berkali-kali lipat gitu. Sedangkan yang kita kerjakan justru itu gitu, Pak HTA ya. Jadi resikonya lebih tinggi lah ya. Ya, Ngomong-ngomong, sarjana kedokterannya dari mana? saya dari Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Ya. Iya, Oh, dan sekarang di Depok. di Depok. Praktek di Depok. Iya, Oke. Iya. Jadi sudah domisili Depok lah ya. iya. Oke. Rahma. Ya, gimana? Saya kan baca nih namanya Rahma Charlian. Iya, Saya betul. tertarik nih kan kok ada nama Charlian karena setahu saya nih saya pernah kenal seorang tokoh ya, tokoh Jawa Barat yang Iya. notabene adalah mantan Kapolda ya, Betul. Pak Anton Charlian. Betul. Ini hubungan apa nih, Mak? Ya, adek, kakak atau apa? Kebetulan, bukan kebetulan ya. Bapak Anton Charlian itu adalah ayah saya, Pak HTA. gitu ya? Iya. Jadi Rahma ini kan berarti anak jenderal loh. Tapi nggak kelihatan kalau Rahma ini anak jenderal, dia humble, low profile. Terima kasih Iya. banyak. Gimana rasanya jadi anak jenderal waktu ayah masih aktif? Saya rasanya menjadi anak ayah aja gitu ya. Begitu ya, nggak ada Iya. embel-embel itu lah ya. Nggak ada. Tapi kan apapun itu kan orang tidak bisa melepaskan itu. Betul sekali. Ternyata yang saya dapati di antara teman-teman juga kadang suka membahas gitu ya. Betul sama pertanyaannya. Gimana rasanya jadi anak jenderal? Kalau menurut saya ya pada akhirnya mereka ya justru itu salah satunya. Mereka seperti menaruh harapan yang lebih gitu, ekspektasi yang lebih dari kita sebagai seorang pribadi ya gitu, Pak HTA Iya. gitu. Justru mungkin banyak harus dijaga ya. Betul Ya sekali. kita harus menjaga nama besar orang tua, Betul. ya institusi. Betul sekali, Ya ya. tapi luar biasa loh anak jenderal jadi seorang dokter. Ya. Ini kan jadi kebanggaan. Ya. Alhamdulillah. Anak berapa, Rahma? Saya satu-satunya. Wow, satu-satunya anak kesayangan Iya. Pak Jenderal Pak Anton. Salam hormat Pak Anton Charlian. Jenderal siap. Bah, Abah ya. Abah saya panggilnya. Abah. Salam ya buat Abah ya. Siap, siap, Pak Mudah-mudahan sehat ya beliau. Amin, Ya, amin, saya juga sehat. hormat ke beliau kok. Ya, sama. Ya. Rama, Gimana, Pak? akhir-akhir ini kan saya lihat nih, selain kamu profesi dokter, Betul? ya saya lihat kamu sudah mulai nih terjun di dunia politik. Ini Iya. menarik. Iya. Seorang dokter, anak jenderal, ya kemudian mau terjun di dunia politik. Iya. Ya, apa sih motivasinya? Motivasinya
tadi kayaknya saya udah bahas ya sedikit ya. Ya, saya juga berawal banget dari teman-teman gitu kan, lingkungan lah Lingkungan. yang begitu betul kayak punya branding gitu buat kita Iya, sendiri ya iya. sebagai anak seorang tokoh gitu. Pertamanya saya juga tidak terfikirkan gitu. Lama-kelamaan kebetulan kan di kontestasi sebelumnya Iya. ayah juga sempat Iya. bergabung ya Iya. di Pilgub waktu itu. Iya, Saya di jadi tim Pilgub. suksesnya, komandan Iya. timnya dulu. Iya, makanya saya udah pernah kenal nih sama Pak HTA Iya. sebelumnya. Gitu lalu jadi tertarik dan didorong dengan saya juga lahir di lingkungan Polri gitu Polri, ya. iya. Jadi dari kecil itu ayah itu selalu Jiwa pelayanan lah ya yang betul, diitukannya. tidak pernah mengajar ya, tapi saya juga belajar sendiri karena mungkin melihat gitu ya, bahwa kita itu punya tanggung jawab gitu terhadap bangsa dan negara, sehingga ketika saya melihat wah masih banyak nih kayaknya yang harus dibenahi gitu. Kebetulan sekarang saya tinggal di Depok, mulai mengamati gitu ya. Jadi saya wah kayaknya kita kan kalau mau membenahi sesuatu nggak bisa hanya melihat dari luar ya, Iya. Pak Atea, betul. Harus masuk ya. Iya, jadi ya udah saya memutuskan untuk masuk. Ketika saya menyampaikan niat itu kepada keluarga, teman gitu ya, relasi, ternyata kok Didukung ya. iya banyak banget Disupport. supportnya gitu. Jadi oke deh saya semangat gitu Iya. jadinya. Karena kan gini, profesi dokter ini kan juga melayani. Betul. Ya sangat-sangat melayani. Dan luar biasa loh. Nggak semua orang bisa jadi dokter loh. Perjuangannya berat dulu tuh ya. Zaman saya masih kuliah, saya lihat teman-teman saya yang kuliah di fakultas kedokteran itu belajar dari pagi sampai pagi. Saya bilang nggak deh, saya nggak bakal jadi dokter kalau kayak gitu. Tapi Betul. Rahma luar biasa hebat loh. Ya. Iya. Ya. Dan terkenal dengan jangka waktu sekolahnya yang lama. Lama ya. Betul. Dulu berapa sekali. tahun? Kebetulan lumayan lama juga Lumayan sih lama ya. karena Iya, banyak karena cuti memang juga. kan harus presisi ya, Iya, apapun betul. itu. Apalagi dokter gigi. Ya, mudah-mudahan saya kenal dengan Rahma, dokter gigi ini saya nggak pernah sakit gigi lah. Amin. Tapi dokter gigi juga sering sakit gigi loh Pak Atea. Iya, iya. Kenapa bisa begitu? Iya ya, saya juga masih bingung tuh, itu belum ketemu itu rumusnya gimana supaya Dokter dokter gigi gigi nggak bisa sakit gigi. Nggak usah sakit gigi. Iya, iya itu belum ada dong. itu Pak. Karena Mungkin bisa kita cari tahu sama-sama nanti. Ayo. Oke. Nah, ngomong-ngomong, yang tadi mau terjun di dunia politik, Iya. ya berpolitik praktis. Betul. Ya, itu kan juga bagian dari pelayanan ya. Betul. Sampai sejauh mana nih Rahma melihat khususnya Depok lah, Iya. ya bagaimana sih kehidupan politik di Depok saat ini setelah Rahma terjun, ya bagaimana melihat hubungan peran partai politik misalnya di tengah masyarakat. Peran partai politik di tengah masyarakat saya juga mungkin melihatnya justru sangat berperan ya. Yang saya lihat seperti saya boleh cerita nih, saya Boleh, bergabung silakan. dengan bergabung dengan partai apa? Oh iya dong, Iya. jelasin dong. Ya kebetulan saya bergabung dengan PDI Perjuangan, PDI ya Perjuangan. karena saya dari situ saya melihat gitu ketika berkenalan dengan teman-teman, simpatisan gitu, bahwa saya melihat bahwa ini adalah partai yang sangat menjunjung tinggi kebinekaan dan nasionalisme gitu, sesuai banget dengan apa yang saya lihat dan saya pelajari ya dari ayah saya gitu. Jadi dan semangat itu tuh membara sekali gitu Pak HTA. Iya, luar biasa Iya, ya. Artinya kan dari kecil dididik bagaimana memiliki jiwa kesatria, Betul. nolong orang, ya Iya. tanpa melihat sukunya apa, agamanya apa. Iya, betul. Ya kan, dan itu terbawa ya. Iya. Ada telepon tuh, angkat dulu. Iya. Profesi dokter ini kan yang tadi saya bilang tuh, profesi yang sangat sulit. Tidak semua orang bisa menjadi seorang dokter. Nggak sayang ninggalin profesi itu ketika nanti terjun di dunia politik. Karena kan gini, seorang yang sudah terjun di politik praktis ini kan harus total. Gimana menurut kamu? Gimana ya Pak HTA? Jadi aplikasinya kita memakai ilmu kedokteran itu kan tidak selalu harus
face to face, one on one Iya. sama pasien gitu ya. Oke. Jadi ilmu saya sebagai dokter gigi itu bisa diterjemahkan di politik juga pasti akan ada gimana ya Pasti ada bahasanya? hubungannya lah Ada ya. hubungannya dan pasti terpakai Pasti gitu. terpakai. Yang Pasti tadi saya terpakai. bilang bahwa ini kan pelayanan. Iya, Ya, betul. dokter gigi melayani, dia di bidang kesehatan, kemudian Iya. politik pun justru lebih luas. Betul. Ya kita bisa melayani orang yang sakit, ya kita bisa melayani apapun keperluan masyarakat. Iya. Betul ya? Dari segi kebijakan kan saya juga sudah pernah di lapangan sehingga Iya. mungkin akan membantu gitu, membantu ketika misalnya saya masuk ke sistem untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat itu dalam bentuk yang lain gitu. Betul. Nah, sebenarnya masyarakat kita itu butuh anak-anak muda seperti Dokter Gigi Rahman. Rahmat Terima Cahya. kasih sekali Pak Hatta. Ya, karena ilmunya di kedokteran kan bisa diaplikasikan langsung. Betul. Ya, ketika nanti mungkin dipercaya menjadi wakil rakyat suatu saat, Amin. apakah itu di Depok atau kalau langsung ke Senayan sana, pasti kan ilmu kedokterannya itu bisa diaplikasikan langsung Betul ya, dalam sekali. bentuk pelayanan. Betul Iya, nggak? betul. Iya. Oke, terus ngomong-ngomong, keluarga oke ya? Oke, sangat mendukung sekali. Mendukung, ya, Iya. luar biasa. Saya tahu lah Pak Anton ini beliau juga seorang nasionalis sejati ya, NKRI harga mati. Betul sekali. Terus apa lagi Pak? Ini boleh bertanya nggak saya nih Boleh ke Pak dong, HTA boleh justru dong. untuk sebagai bisa dibilang senior ya. Alhamdulillah saya di senior. apa ada pesan itu untuk teman-teman yang seperti saya gitu. Iya. Oke, jadi menurut saya gini, untuk anak-anak muda seperti Rahma, apalagi yang memiliki keinginan ya, bahwa jangan pernah apatis terhadap dunia politik, jangan pernah anti terhadap dunia politik. Betul. Karena apapun, setiap nafas kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari kegiatan politik. Ya, nah tadi saya sepakat bahwa ketika kita ingin membuat sebuah perubahan, maka kita nggak bisa jadi penonton. Kita harus masuk ke dalam sebuah sistem sehingga kita punya kekuatan untuk merubah hal-hal yang kita anggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman adik-adik yang di luar sana ikuti jejak Dokter Gigi Rahma. Siap. Iya kan. Jadi keren loh. Mohon arahan dan bimbingan dari Aduh, Pak HTA. kita sama-sama belajar. Cuma kebetulan saya lebih duluan masuk di Iya. sini, jadi ya ada yang saya tahu lebih dulu. Betul. Ya, bukan berarti saya lebih pintar, no. Ya, tapi kebetulan saya lebih duluan tahu. Betul. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa kalau tadi saya tahu persis lah, kebetulan saya kan juga PDI Perjuangan ya, Iya. nggak perlu saya jelaskan seperti apa. Tapi perintah partai ini adalah bagaimana selalu dekat dengan rakyat, ya, sapa rakyat, kemudian tahu persoalannya, tahu masalahnya, kemudian berikan solusi, ya kan? Iya. Nah itu yang paling penting. Betul. Jangan kita sudah melihat di depan mata kita banyak penderitaan, banyak masalah, tapi kita nggak bisa memberikan solusi, ya percuma. Begitu Ya, loh. betul. Itu justru tujuannya kan, Iya. untuk mencari solusi. Harus ada gitu. solusi. Nah, Iya. sudah tepat sekali ketika Rahma mengambil keputusan bahwa harus masuk di dalam sistem ini. Ya saya doakanlah, Mak, mudah-mudahan kamu bisa lebih humble, ya, Amin. lebih bisa memahami situasi kondisi di masyarakat khususnya di Wong Cilik ini. Iya, amin. Ya itu yang diharapkan. Apalagi kamu masih muda, ya kan? Bener nggak? Bu Rahma, Dokter Gigi Rahma smart loh, cantik lagi. Terima kasih sekali. Ayo apa Ya lagi? pokoknya Cerita. gini Pak HTA, seperti kutipan Soekarno ya, Ah, bahwa katanya kalau kita punya keinginan yang kuat dalam hati, alam semesta juga akan mendukung. wow, kalau kita punya keinginan yang kuat di dalam hati, Iya. maka alam semesta akan mendukung. Betul sekali. Luar biasa, itu bahasa filosofi yang tinggi sekali. Iya. Benar ya? Iya, Jadi Rahma ini salah satu pengagum Bung Karno juga. betul sekali. Ya. Karena Bung Karno itu nggak perlu banyak-banyak pemuda, ya. Seperti yang beliau ungkapkan sering pada zaman itu, ya. Cukup beberapa orang pemuda, tetapi dia akan sanggup
mengguncang dunia. dunia. Kan gitu ya? Iya, betul. Mudah-mudahan Rahma, saya, dan teman-teman kru yang lain adalah bagian daripada pemuda yang diharapkan oleh Bung Karno untuk mengguncang dunia. Amin. Oke, apalagi Mak? Eh, Anak berapa? saya kebetulan udah ada 3. Ada 3 ya? Iya. Nggak kelihatan ya kalau anaknya 3. Ya nggak kelihatan memang nggak ada. Suami mendukung ya? Iya. Keluarga semua ya? Mendukung semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya. Ya, Kita berharap ke depan ya semangat ini tetap membara. betul. Karena itu juga untuk pemula seperti saya ya, Mm-mm. agak-agak harus di-maintain juga ya ternyata Pak HTA Harus ya. dimaintain. Ya karena perjuangan ini kan nggak gampang. Ya nanti bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kamu harus masuk ke dalam sampai ke kelompok-kelompok masyarakat akar rumput. Ya kamu harus bisa seperti itu, bergaul dengan mereka, berbaur dengan mereka, kamu cium keringatnya mereka seperti apa, sehingga kamu bisa memahami bagaimana penderitaan rakyat di bawah. Ya kan? Iya. Jadi bukan hanya dari baca buku, baca berita, tapi kamu harus turun ke bawah, kamu cium bau keringat rakyat, kamu tahu penderitaannya seperti apa sehingga kamu bisa memberikan solusi. Tapi saya yakin kamu sanggup untuk itu. Amin. Ya kan? Iya. Tipsnya apa nih Pak HTA supaya kayaknya dari dulu saya juga ngikutin gitu semangat terus ini. Kalau saya harus semangat, ya kan? Artinya gini, ketika kita mengerjakan segala sesuatu kita harus total. Ya, Baik. saat ini saya Baik. dipercaya menjadi salah satu perwakilan rakyat, wakil rakyat di Depok. Ya tentunya itu tadi saya harus cium bau keringat rakyat. Ya, saya tahu penderitaannya seperti apa, saya tahu masalahnya apa, saya sapa mereka, kemudian saya hadir untuk memberikan solusi. Ya, tentunya melalui kapasitas saya sebagai wakil mereka di parlemen. Baik. Ya, saya berjuang untuk itu. Jadi intinya apa kalau boleh saya simpulkan harus terus menerus membuka mata, buka telinga, buka hati mata, gitu ya buka telinga, terutama HTA. buka hati. Ya kan, karena terhadap sekitar gitu ya. kita harus memiliki rasa empati. Ya, itu dulu sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Ya, kita harus bisa menerima itu. Ya, dengan segala perbedaan yang ada. Ya, ketika kita turun kita nggak boleh lihat menurut saya. Dan saya instruksikan bukan instruksikan sih. Saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa ketika kita berjuang untuk rakyat siapapun itu, kita nggak boleh nanya asalmu dari mana, agamamu apa, latar belakangmu apa. Oh, nggak ada, no. Ya, Betul. dia butuh kita bantu. Ya. Ya, kita tanya apa yang menjadi persoalan mereka, kita kasih solusi. Begitu. Saya kalau udah bicara begini menggebu-gebu terus nih, Mak. Iya ya, semangat saya juga jadi makin semangat ini Pak HTA. Aduh, apalagi Mak? Ayo cerita dong. Pengalaman Pak HTA ini gimana yang paling berkesan gitu selama menjadi wakil rakyat Depok ini? Dulu pernah gue mau ditembak. Yang betul Pak. Iya. Gimana itu ceritanya? Cerita waktu itu berapa tahun yang lalu lah ya, saya mengadvokasi lah, ya membantu Di sini di Depok ya? di Depok, Iya. ya membantu adalah kepentingan rakyat kecil yang mereka sampaikan ke saya bahwa mereka teraniaya dalam tanda kutip oleh salah satu pengusaha. Saya datanglah di lokasi, ya, ingin berdialog dengan si pengusaha besar ini, ya kan. Kemudian saya datang resmi bertugas, yang saya temuin bukan pemilik, tapi petugas. Wah, senjata saya kokangin senjata. Untungnya waktu itu saya belum kenal Pak Anton Jenderal, kan kalau saya tahu saya laporan sama beliau kan. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada resiko kita, ya? resiko perjuangan kita. Iya. Itu gimana Pak? Setelah itu sempat gimana ya, ngedrop apa Ya gimana? manusiawi lah kalau ada rasa takut sedikit, Iya, tapi justru dari situ makin membuat saya makin menguatkan hati saya bahwa saya harus berjuang, Iya, iya. gitu loh. Tapi saya yang jadi diinterogasi sama Rahman nih. Hostnya Gantian jadi dong Pak, dia. kan saya juga sedang mencari ilmu ini Iya, Pak. iya. Nah itulah sedikit ya, itu kesan pengalaman yang pernah saya alami dan masih banyak lagi. Ya, banyak, cuma ya nanti Rahma akan juga memahami itu. Iya. Jadi intinya harus tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat, komit, konsisten, Iya, itu yang betul. perlu. Konsisten, komitmen. Iya, gitu loh. Mudah-mudahan
Doakan dong Pak HTA. Oh amin, saya selalu mendoakan itu. Iya. Sambil minum dong. Ini Pulang Kampung ya. Cafe. Wih, di endorse sama Pulang Kampung Cafe. Luar biasa. Kita minum dulu ya. Enak nih. Enak ya? Mudah-mudahan ada yang lihat supaya iklannya masuk. Oke, Rahma. Ya. Tadi kan saya udah sampaikan di depan, kamu mamut yang smart, mama muda yang smart. Tentunya kan zaman sekarang ini banyak juga nih pergaulan sosialita, Ya. apakah itu arisan atau Ya. ibu-ibu di sekolahan. Ya. Gimana kamu kegiatan sehari-hari dengan teman-teman itu? Ya, kebetulan saya juga aktif di Persatuan Orang Tua Murid gitu. Oke. Pak HTA ya. Jadi di situ juga awal mulanya saya belajar berorganisasi ya, yang bisa dibilang cukup beragam ya. Iya. Beragam. Saya juga mulai melihat gitu ke lapangan juga di Depok ini terutama mulai dari situ gitu. Saya juga belajar berorganisasi. Jadi bisa dibilang pemanasannya di situlah. Di organisasi itu apa yang dibicarakan di kalangan ibu-ibu? Bukan hanya rencana shopping-shopping aja kan? Oh enggak dong, kebetulan itu karena organisasinya dari sekolah ya, jadi kita banyak bersinggungan. Sekolah dasar Al-Azhar ya? Al-Azhar. Tepat tanah ya? Luar biasa. Iya. Al-Azhar, oke. Iya, jadi banyak bersinggungan dengan program-program pendidikan gitu, dan pasti adalah sedikit kesehatan. Saya juga pernah menjadi narasumber di situ sebagai dokter gigi, menjelaskan ke anak-anak kecil gitu ya. Jadi di situ justru saya terbangun semangatnya itu di situ gitu. Iya sih. Tanpa disangka saya mendapatkan motivasinya malah di situ Dari gitu situ Pak. ya. Iya. Oke. Iya. Nah, terus teman-teman mamut tadi itu mamut lagi. Macan ternak Pak. Macan Katanya mama cantik antar anak. apa? Mama cantik antar anak. Disingkat macan Macan ternak. ternak. Woi, macan ternak. Baru tahu ya Pak. Baru tahu saya. Mama cantik antar anak. Iya. Oke, tapi luar biasa ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kan gini. Itu kan ternyata macan ternak ini kan kumpulannya jadi positif ya. Iya, Tidak betul hanya sekali. bagaimana ngabisin uang suami Enggak. atau gaji sendiri, enggak gitu ya. Enggak. Yuk enggak nyari tempat-tempat branded gitu enggak ya. Kadang. Ya itu adalah. Ternyata enggak jauh-jauh juga, tapi enggak apa-apa. Ya namanya ibu-ibu ya. Namanya ibu-ibu, iya. Nah, Tapi banyak yang dipelajari gitu. Dari Oke. mulai memahami berbagai macam karakter dari teman-teman ya kan, bagaimana kita bekerja sama, terus menyelesaikan konflik gitu kan. nah itu Jadi yang perlu- seperti kayak miniatur lah mungkin ya, Oke, dari oke, yang biasa Pak HTA pimpin Oh, gitu. oh iya betul. Iya. Ya karena kan di situ juga walaupun nggak skopnya nggak terlalu luas, tapi kan 10-20 orang kan sudah memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Betul, iya. Menyatukan itu kan sulit Iya, ya. sulit gitu. Apalagi ibu-ibu ya. Iya. Kayaknya paham banget nih sama pemikiran ibu-ibu. Iya. Selalu pemilih saya dulu banyak ibu-ibu. Oh Iya. gitu. Iya. Terus apa lagi, Mak? Cerita apa lagi? Mau nanya lagi dong saya. Ayo, nanya apa ya? Gimana nih Pak HTA menjabat sebagai ketua? Pak Ketua ini Pak Ketua. Kalau ketua kan sama juga nggak suka menghadapi oh iya, yang seperti itu gitu? iya, cuma kan artinya sebagai pimpinan kan dimanapun itu ya kita harus memahami apa yang menjadi keinginan anggota kita. Betul. Ya, tetapi kan tentunya setiap keinginan ini kalau dalam sebuah organisasi kan ada aturannya. Kita sudah punya aturan. Ya, kalau organisasi yang bagus kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, tentunya itu menjadi patokan kita. Apalagi kalau namanya sebuah partai politik seperti PDI Perjuangan kan ini sudah menjadi sebuah partai yang memang terorganisir dengan baik, ya punya sistem yang baik. Ya, jadi apapun itu ya kita segala tindakan kita harus sesuai dengan instruksi partai, gitu loh. Ya jadi kalau berat sih ya pasti berat. Namanya memimpin berbagai macam kepala yang berbeda-beda, bukan 1-2 ribuan, tapi kan ya kita harus hadir di tengah-tengah mereka menjadi
bapaknya mereka kan gitu loh. Begitu. Begitu. Saya belajar banyak nih. Apalagi Mak? Ada lagi yang mau ditanya? Apa lagi ya? Ayo. Mumpung lagi ketemu nih. Iya ya, ini kesempatan yang Saya baik. juga senang sekali nih. Kemarin saya ajak nih Mbak Rahma untuk podcast begini, langsung dia mau. Wah, hebat gue bilang. Dan ternyata luar biasa, banyak hal-hal yang bisa kita korek nih. Yang tadi saya bilang itu kan seorang dokter ya, profesional muda, dokter lagi bukan main-main. Ya, kesibukan sehari-hari ngantar jemput anak ke sekolah. Iya, betul Ya sekali. kan, belum lagi organisasi dengan ibu-ibu tuh. Kemudian mau memantapkan diri untuk terjun menjadi politisi. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya, inilah yang tentunya membuat saya wah hebat banget nih, Bu dokter nih. Ya kan, mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, tetap menjadi Rahma yang dulu, ya humble, ya rendah hati, Amin. ya kan, begitu. Oke, ada lagi kira-kira mau disampaikan? Ada pesan nggak? Ada atau teman-teman di Al Azhar mau disapa ibu-ibu? Hai. Macan ternak Al Azhar. Macan ternak loh. Ya semoga apapun pilihan kita, ya pasti kalau politik itu kan banyak pilihannya ya. Banyak pilihan. Jadi kita juga tidak memaksakan Iya, gitu kan, iya, ya nggak? iya. Gitu. Tapi ya sebagai salah satu dari komunitas macan ternak ini, Iya. mudah-mudahan saya bisa membawa aspirasi teman-teman semua Amin. ke tingkat yang lebih tinggi kalau saya bisa masuk ke sistem. Amin, gitu. amin. Justru pilihan ini menjadi sebuah keputusan yang menurut saya luar biasa. Iya. Ya dengan niat yang tulus tentunya insya Allah akan diberikan kesempatan, diberikan kemudahan. Amin. Ya. Iya. Oke, mungkin gitu aja Iya. ya. Dokter Gigi Rahma Carlian. Wis. Oke para sahabat, saya sedikit banyak tadi sudah mengorek ya bagaimana kehidupan seorang dokter muda yang mau terjun di dunia politik, kesehariannya seperti apa. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi siapapun ya yang mendengarkan perbincangan kami. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu dokter muda kita ini ya bisa memberikan manfaat. Oke, terima kasih para sahabat. Oke, Mbak Rahma, terima kasih ya. banyak juga Pak Ate atas kesempatannya. Sama-sama. Salam buat keluarga ya, Siap. buat Abah Siap. terutama. Siap. Buat ayahnya anak-anak. Siap. Salam hormat buat keluarga besar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.